Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi biha qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni ayatul kursi tursi sayfi hasbi Allah. Tahassantu bila ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah haul dan akikah ananda tercinta yang diberi nama Syakira Safa Kamila. Mudah-mudahan sempurna. Panjang namanya. Artinya juga panjang. Syakira artinya yang bersyukur. Kalau orang perempuan yang bersyukur disebut Syakira. Kalau orang laki Syakir. Kalau laki-laki yang menjalankan puasa disebutnya So'im. Kalau perempuan So'imah. Bukan So'imah yang pelawak. Bukan. Jadi So'imah benar-benar. Jadi namanya bagus. Insya Allah ini putri kita nih putri yang bersyukur kepada Allah. Sofa juga bisa dari bukit Sofa, bisa dari arti kata yang suci atau disucikan. Kemudian kamilah, selawat ada selawat kamilah, sempurna. Jadi banyak banget bersyukur, disucikan, sempurna, selesai. Jonjon, alhamdulillah. Berbahagialah kedua orang tuanya dan engkongnya juga ikut berbahagia, iya kan? Namanya juga dua-duanya sama. Jadi bahasa Arab disebutnya Murodiyah. Kalau Al Hasan satu, kalau dua Hasan Al Hasanain. Kemudian Mekah disebut Baitul Haram atau Al Haram, tapi kalau sama Madinah jadi Al Haramain Asy-Syarifain. Dua kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dimuliakan, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Makanya rajanya disebut Khodimul Haramain Asy-Syarifain, artinya pelayan. Pelayan kedua kota suci. Raja tapi sekaligus pelayan. Kenapa pelayan? Karena banyak orang datang ke sono jadi tamu yang mesti dilayanin. Kita nih semuanya nih, gara-gara COVID sama COVID, akhirnya kita nggak dilayani ke sono. Biasanya kan kita pergi ke sono. Indonesia ini jamaah haji yang terbanyak di dunia, yang termasuk jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman engkong kita dulu mau jual kebun kek apa kek ya sawah kek, yang penting gua pergi haji dulu dah. Maksudnya mau menunaikan rukun Islam yang kelima supaya sempurna Islamnya. Iya kan? Pikirannya benar. Karena dunia ini nggak bakal dibawa. Yang dibawa itu nanti semuanya amal ibadah, itu termasuk penyempurnaan dari rukun Islam yang kelima. Jadi mudah-mudahan anak ini sempurna. Dengan doa kita sekalian di bulan yang penuh berkah ini, bulan Sya'ban, Syahrul Nabi, Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahrul Nabi, Ramadan Syahrul Ummah. Syahrul Ummati. Nabi bilang Rajab adalah bulannya Allah. Allah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahrul Ummati. Makanya Nabi selalu ajarin kita berdoa kalau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, berikanlah kepada kami umat Nabi Muhammad. Di dalam Rajab sudah berlalu. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Juga berikan berkah di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Dapat berkah juga kita di bulan Sya'ban. Kata kita Betawi ruahan. Bulan arwah. Dari pagi ini ruahan itu nggak pulang-pulang saya. Udah mau pulang lagi ingetin lagi tadi ya musim dia. Di sana jangan lupa. Ustaz Murodi, Ustaz Barok. Oh iya betul. Saking banyaknya. Masih ada lagi semua di Kemang di Jakarta, tapi nyerah deh. Dia di sini yang deketan ya. Al aqrabun aula bil ma'ruf. Jadi kalau sesuatu undangan itu yang dekat yang lebih kita santuni. Yang wajib kita datangi. Begitu pula sedekah. Kita punya keponakan yatim. Banyak juga. Di sana ada yatim juga banyak. Ini dulu. Jangan ke sana dulu. Salah. Karena Allah bilang al-aqrabun aula bil ma'ruf. Yang dekat dulu kata Allah. Yang kamu patut untuk santuni. Baru habis di sini selesai pergi ke sana. Karena dia keponakan. Tanggung jawab kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita sekalian, para asatidz, sesepuh-sesepuh Haji Madinah, Haji Muhammad Zain, Haji Fatullah, dan para yang lain-lainnya semuanya yang nggak disebutin satu-satu banyak banget tadi. Ada yang ingat, ada yang lupa. Yang penting semuanya berkah. Amin. Di bulan ini kita ikut berbahagia, bukan keluarga Bapak Murodi saja, kita juga ikut berbahagia. Berarti nambah keluarga, nambah putri. Kalau orang perempuan itu yang lahir putri perempuan biasanya bawa rezeki. Karena waktu dia lahir itu diserukan oleh malaikat, ukhruji min batni ummik wa taj'al barokatan lahuma. Berikanlah keluar kamu dari perut umimu, beri keberkahan kepada kedua orang tuamu. Anak perempuan bawa berkah. Kalau laki disuruh keluar cari duit. Kalau anak perempuan jon-jon di rumah berdoa. Jadi anak perempuan itu yang mendatangkan rezeki. Yang anak laki-laki mencari rezeki kedua orang tuanya. Karena kalau dia nanti diambil orang bukan punya kita. Habis deh ceritanya. Jangan ngatur-ngatur rumah tangga dia lagi. Dia itu sudah punya suaminya. Mesti kita biar sayang kayak apa mesti redo, ikhlas. Kalau enggak lu jangan kawin ya. Betul nggak? Jadi perawan tua. Karena kesayangan. Tapi kalau sayang cariin suami yang soleh. Nanti dapat zuriat yang soleh dan soleha. Nah, seperti kita di sini berdoa itu karena kebahagiaan, terutama dengan lahirnya anak putri ini, mudah-mudahan menjadi bintun soleha yang membawa berkah kepada kedua orang tuanya. Kedua, namanya ruahan, kita ingat juga sama abah kita, sama engkau kita, benar? Karena tidak ada mereka, tidak ada kita. Oleh sebab itu Allah memberi pelajaran. Kata Allah, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah olehmu ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku itu sebagaimana dia telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Kita ini jadi orang begini gara-gara siapa? Orang tua. Kalau dipites habis gitu. Dia gendek aja, kita takolin terus. Bego. Coba aja kita takolin sama kita. Pentungin tiap hari. Lama-lama syaratnya tegang. Kalau dia udah tegang, syaratnya udah goyang, jadi bodoh, bukan pintar. Jadi orang tua itu merawat anak itu dengan doa, dengan kasih sayang. Saking sayangnya kedua orang tua, kadang-kadang kalau anaknya belum pulang dia nggak mau makan.
Padahal udah ngiler nih, gado-gado udah di depan mata. Terus tuh anak-anak lari-lari semuanya. Katanya anaknya ngiler, makanan apa tuh? Itu gado-gado katanya. Lapar mak. Ya udah makan deh. Bapaknya juga bilang makan. Itu susu siapa? Susu bapak lo. Tapi kita pengen makan ya, bapak gampang, mak gampang. Padahal dia udah ngiler tuh. Itu kedua orang tuanya udah ngiler, dia pura-pura katanya masih kenyang. Buat anak, saking sayangnya sama anak. Betul nggak? Betul. Kita yang udah punya anak udah ngerasain semua. Kalau melihat anak kita ngiler, gua ngalah dah, gua aja makan. Dia gua lapar gampang lah, usah. Yang penting anak kita jonjon, betul? Betul. Itu pemikiran orang tua. Di samping itu doa juga, doa dari mereka kita sampai jadi begini. Sampai jadi orang yang sempurna, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa, itu doa dari kedua orang tua. Kalau kita disumpahin terus, brengsek udah jadi gelandangan, itu jadi anak-anak yang kelantangan itu yang jadi pangrok-pangrok, itu tampang jorok, karena banyak disumpahin orang tuanya, durhaka sama orang tua, bagaimana mau berkah? Hidup udah disumpahin di dunia, jangan harap husnul khotimah aja nggak bakal dapat. Jangan berharap. Husnul khotimah itu ada pada birrul walidain. Sampai ulama-ulama ini, cucunya Rasulullah Al-Imam Ali Zainal Abidin itu mengarang doa birrul walidain sampai 10 lembar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada kita hanya singkat. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan singkat. Kita baca Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saya dengar sendiri dan saya laksanakan dari seorang wali Allah, wali besar, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Abtas. Habib Umar Cipayung dulu dikenalnya. Saya sering sholat berjamaah bersama beliau dari subuh sampai isya. Setiap azan Habib Umar ini sudah nongkrong di situ, dengerin muazin. Selesai, kemudian beliau membaca doa untuk berwasilah kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Artinya dia ngajarin semuanya tuh orang. Secara nggak langsung beliau baca sendiri. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamah mahmudatin ladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbil firli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gobul, udah pasti gobul 5 kali. Jadi kalau 5 waktu 5 kali 5 25 kali setiap hari. Beliau sendiri ini wali ngajarin kita supaya kita ingat kepada kedua orang tua kita. Jadi pengabdian kepada orang tua itu pun cuma bisa bayarnya sama itu. Mau ngasih pisang, ngasih kue nggak bakal cukup, betul nggak? Mau ngasih apaan? Apalagi sudah nggak ada.
Kalaupun masih hidup, kita kasih duit, misalnya 10 juta, 20 juta, nggak cukup, nggak ketebus. Jangan pikir setiap bulan kita kasih 10 juta terus habis, tidak. Tidak kebales jasa-jasa orang tua, ibu dan ayah, ayah dan bunda. Ini tidak bisa dibayar dengan fulus. Tidak dibayar dengan makanan, tapi dengan doa. Makanya Allah yang ngajarin, kalau kamu mau berkah, Allah bilang wakul Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu. Mentang-mentang menjadi dokter, bapak kang beca, anak jadi dokter. Padahal setengah mati dia tuh. Kang beca nyari duitnya, coba bayang jungkir balik nggak? Sampai ya mati-matian supaya anaknya jadi insinyur, jadi dokter Andes, jadi arsitek, pengusaha sukses. Nggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu, kehebatanmu itu tetap kecil di hadapan orang tuamu. Kamu tetap mesti rendah. Walaupun kamu punya kerajaan, kamu jadi presiden, mesti kamu tunduk kepada kedua orang tua. Ini pelajaran terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada agama lain begitu. Kita diajarin. Lihat film-film barat. Anak-anak angkat kaki di meja depan bapaknya. Panggil bapaknya juga pakai nama, bukan nama kebesaran, tidak. Nama orangnya, hey John, come here. Kurang ajar nggak? Kalau udah seperti itu udah rusak ajaran kita nih sama Nabi Muhammad diajarin sopan santun. Jangankan sama orang tua kita, sama sahabat orang tua kita aja kita mesti sayang. Orang tua kita mati nih, babak mati, emak mati, cari teman-temannya, hormati mereka. Karena mereka itu adalah sahabat dan kerabat orang tua kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya nyambung kemari gara-gara abah saya juga dulu. Di tempat Engkong Haji Seman dulu. Di situ. Adanya di situ terus. Katanya kemari, temannya orang pondok gede, Engkong Haji Amin. Terus Yai Hamid, Engkong Haji Yahe. Orangnya pada saya nggak kenal, tapi abah sering sebut ingat. Anak-anaknya itu akhirnya nyambung karena orang tuanya nyambung. Karena orang tua kita udah pada meninggal semua, nggak ada lagi sahabat kerabat ayah saya udah nggak ada. Yang ada anak-anaknya, Ustaz Barok, Ustaz Uci, yang lain-lain semuanya. Ustaz Khairullah, Khairuddin dan meninggal. Haji Jamal dan yang lain-lain sebagainya, itu semuanya menyambung tali silaturahmi dari engkong sebetulnya, dari kakek-kakeknya, dari sejak saya punya abah masuk ke Pondok Gede tahun 1950 sampai sekarang semuanya nyambung sih, alhamdulillah. Dari Abuya Kiai Ubaidillah Abdul Jalil juga tempat abah juga di situ. Kiai Haji Abdul Jalil. Sekarang Abuya Kiai Haji Ubaidillah nyambung lagi. Semuanya jadi menyambung tali silaturahmi itu adalah yang paling baik membawa keberkahan. Termasuk hadirnya kita di sini berdoa untuk keluarga Bapak Murodiain, dua Murodi ini kita doain kan juga silaturahmi. Doain kepada mereka berdua, ya kan? Dua-duanya baik Sohibul Bed dan Besan, dua-duanya berkah. Anak-anaknya juga berkah dan anak keturunan kita mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Amin. Dijadikan putra putri yang soleh dan soleh, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma hina bihuda. Amin.
waj'alna mimman yusari'u Amin. fi wala tuwallina waliyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma barik lana fi auladina warzuqna birrahum waj'alhum minas salihin minal muhibbina li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waftah alaina wa alaihim abwabas sihah wan nikmah wal barakah wasyahada wasyafa'ah wal falah jahin nabi al mustafa di hadis sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin.